Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Lensa Tani. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Baik teman-teman, pada video kali ini Lensa Tani akan mereview salah satu produk pupuk organik, atau lebih tepatnya akan mempraktekkan langsung di lahan yang Lensa Tani garap sendiri teman-teman. Akan tetapi, sebelum kita review apa produk tersebut, kita lihat terlebih dahulu lahan yang Lensa Tani garap sendiri yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman, dengan luas lebih kurang 4.400 meter persegi, atau kalau dihitung dalam ukuran hektar lebih kurang 0,4 hektar. Nah, itu tadi luas area persawahan yang kita garap pada tahun ini ya teman-teman. Di sini Lensa Tani akan memperlihatkan proses dari awal aplikasi hingga panen nanti dalam penggunaan pupuk paten ini. Di sini nanti akan ada beberapa part video dalam musim tanam kali ini yang menggunakan produk paten ini teman-teman. Akan Lensa Tani update nantinya mulai dari awal aplikasi hingga akhir aplikasi, bahkan sampai panen dan bagaimana hasilnya setelah setiap kali aplikasi pemakaian pupuk paten ini. Jadi agar jangan ketinggalan, tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya juga, sehingga ketika Lensa Tani update video lanjutannya nanti akan langsung muncul notifikasi. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan kenapa Lensa Tani memilih produk paten ini untuk direview dan diuji coba di lahan sendiri. Salah satu alasannya adalah seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai kekuatan dalam bidang pertanian. Akan tetapi problemnya teman-teman adalah penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebih, sehingga menyebabkan banyak masalah tentunya teman-teman. Di antaranya yang pertama adalah kerusakan pada tanah, kemudian yang kedua matinya organisme penyubur tanah, dan yang ketiga matinya musuh alami hama dan munculnya hama baru yang resisten ataupun kebal teman-teman. Dan yang terakhir, produk kimia yang mengandung residu yang tentunya sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa Lensa Tani menggunakan produk paten ini. Di samping dia adalah produk yang organik dan sangat mudah diaplikasikan. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke proses aplikasi pupuk paten yang Lensa Tani lakukan di lapangan. Di sini sebenarnya Lensa Tani menggunakan pupuk paten ini mulai dari awal proses perendaman benih, yang mana setelah benih Lensa Tani seleksi, kemudian kita tambahkan ataupun kita kocorkan sedikit saja pupuk paten imun dan paten organiknya teman-teman, lebih kurang 1/4 saja. Setelah mengadukan dengan merata, setelah itu Lensa Tani campurkan ke benih yang kita rendam dan dilakukan lagi pengadukan agar paten imun dan paten organiknya tercampur dengan merata ke benih rendaman kita teman-teman. Hal ini Lensa Tani lakukan bertujuan agar proses perkecambahan benih agar lebih cepat dari yang biasanya. Sisa dari paten imun dan paten organik yang bekas rendaman tadi, Lensa Tani spray ke benih yang sudah berumur lebih kurang 7 hari setelah sebar. Di sini juga bertujuan agar benih yang kita di persemaian tumbuh dengan merata dan tentunya sehat ya teman-teman.
Pada musim tanam kali ini, Lensa Tani menggunakan padi varietas 42 dan dilakukan pindah tanam pada umur benih 18 hari setelah sebar. Pada musim tanam kali ini juga Lensa Tani juga menerapkan sistem tanam jajar Legowo 21 dengan tujuan agar populasi jumlah tanaman bisa lebih banyak dan bisa meningkatkan hasil tentunya teman-teman. Nah, di sini ketika padi Lensa Tani berumur 7 hari setelah tanam, di sini proses pertama kali aplikasi penyemprotan pupuk paten ini yang kita lakukan. Adapun bahan-bahan yang Lensa Tani siapkan yaitu yang pertama adalah pupuk POC paten, paten imun, insektisida dumil, dan pupuk urea sedikit saja. Bagaimana cara penggunaannya dan cara aplikasinya teman-teman? Di sini Lensa Tani campurkan 1 saset POC paten dan 1 saset imun ditambah dengan pupuk urea 2 sendok makan dan 1/4 sendok makan insektisida dumil teman-teman. Boleh insektisidanya berupa apa saja ya teman-teman, tidak harus menggunakan insektisida dumil. Di sini kebetulan yang kita punya hanya dumil. Nah, kita melakukan proses spray ataupun aplikasi penyemprotan yang pertama ini di tanggal 15 November tahun 2022. Yang mana padi kita varietas 42 sudah berumur 7 hari setelah tanam ya teman-teman. Nanti di sini juga akan Lensa Tani update bagaimana hasilnya setelah aplikasi yang pertama ini ya teman-teman. Apakah hasilnya bagus sesuai dengan nama produknya yaitu paten atau bagaimana? Langsung kita simak videonya teman-teman. Itulah tadi teman-teman proses aplikasi pupuk paten bagian pertama yang Lensa Tani lakukan sendiri, yang mana padi kita saat ini sudah berumur 16 hari setelah tanam. Hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri dari awal hingga saat ini. Jadi menurut Lensa Tani, pupuk paten ini memang sangat efektif dan sangat cocok sekali untuk lahan pertanian kita, khususnya yang Lensa Tani coba di tanaman padi. Karena pupuk paten ini berteknologi nano teman-teman, yang mana hasil penelitian oleh ahli pertanian lebih dari 13 tahun. Dan paten juga merupakan pelopor pupuk organik berteknologi nano dengan kemasan saset. Karena pupuk ini berteknologi nano, apa saja keunggulannya khususnya yang kita coba kali ini pada tanaman padi? Nutrisi dalam paten ini merupakan nutrisi yang katanya siap saji teman-teman, sehingga bisa diserap secara langsung melalui akar, batang, daun, bunga, dan buah
tanpa melalui proses fotosintesis. Dan yang kedua, sistem penyerapan lebih cepat oleh tanaman. Dengan teknologi nano membuat unsur hara dapat disimpan di jaringan tanaman sehingga tidak menguap ataupun hilang ya teman-teman, dan mengandung unsur hara yang lengkap untuk tanaman kita. Dan juga sebagai katalisator yang mempercepat penyaluran unsur hara baik di dalam maupun unsur hara yang ada pada tanaman sebagai energi untuk pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan. Dan yang terakhir tentunya ramah lingkungan, praktis dan multifungsi. Oke, baiklah teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update video bagian kedua berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.